Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Masing-masing orang memiliki pandangan tentang Tuhan. Jika seorang berkata tentang Tuhan, seorang akan berkata bahwa sepertinya dia itu yang selalu mau melarang apapun yang sebetulnya mendatangkan kebahagiaan buat saya. Sebagian lagi kalau mendengar kata Tuhan, dia berkata, loh itu sumber segala-galanya buat hidup saya. Kalau bukan karena Tuhan, tidak akan saya ada sebagaimana saya ada. Lalu sebagian kalau dibicarakan tentang Tuhan, maka dia akan berkata, Tuhan, wah itu mah selalu mengharapkan sesuatu dari saya harus begini, saya harus begitu. Lalu dia minta sumbangan buat gereja, dia minta sumbangan buat orang miskin. Dan sepertinya Tuhan itu pribadi yang selalu merugikan saya. Lalu sebagian lagi kalau ditanya tentang Tuhan, oh itu adalah Allah yang selalu menghukum, menghajar. Kalau saya salah dipukul, dihajar, lalu dirampas kebahagiaan saya. Dan sepertinya menyadari bahwa Tuhan ada tuh tambah mendatang ketakutan dalam kehidupan ini. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mengerti makna dan mengenal Dia lebih dalam lagi, maka kita tahu Tuhan itu baik. Tuhan itu berarti buat kita. Bahkan Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena itu kita gak bisa mengenal Tuhan hanya dari kulitnya saja. Kita gak bisa tahu Tuhan hanya dari luarnya saja. Tetapi makin kita dalam Tuhan, pemazmur berkata, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Karena makin kita dekat dengan Tuhan, kita mengerti segala larangan-larangannya pun adalah untuk kebaikan kita. Kalau Dia minta sesuatu dari kita, maka Dia akan memberkati kita berlipat kali ganda. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang Tuhan yang mengembalakan hidup kita. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menarik untuk kita pelajari. Alkitab sering kali bicara bahwa kita adalah domba-dombanya Allah. Nah, kalau kita bicara tentang domba, maka domba adalah binatang yang tidak bisa lari kencang untuk menghindari musuh. Domba juga adalah binatang yang tidak mempunyai tanduk untuk menyerang musuh. Domba juga adalah binatang yang tidak mempunyai taring untuk memangsa musuh-musuhnya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, domba tidak punya sesuatu untuk dapat melawan atau menghindari dari musuh. Tetapi bahkan Alkitab berkata kita ini seperti anak domba di tengah serigala. Berarti bayangkan, dunia ini menjadi dunia yang buas, dunia ini menjadi dunia yang menakutkan. Jadi kalau saudara mendengar program ini dan berkata, aduh saya lagi banyak masalah, saya mau beritahu itu adalah bagian dari dunia ini. Karena dunia ini adalah dunia yang keras, dunia ini adalah dunia yang buas, saudara-saudara. Tetapi Alkitab janji buat kita, meskipun kita anak domba di tengah serigala, tetapi Kristus adalah gembala yang baik buat kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pembahasan kita dalam program ini tentang Tuhan mengembalakan kita, kita bisa sama-sama lihat dari Mazmur pasal 78, dari Mazmur 78 ayat yang ke-56 sampai ayat yang ke-72. Mazmur 78 ayat yang ke-56 sampai ayat yang ke-72, demikian firman Tuhan. Mazmur 78 ayat 56.
Tetapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang Maha Tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka, berubah seperti busur yang memperdaya. Mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. Ketika Allah mendengarnya, ia menjadi gemas. Ia menolak Israel sama sekali. Ia membuang kediamannya di Silo, kemah yang didiaminya di antara manusia. Ia membiarkan kekuatannya tertawan, membiarkan kehormatannya jatuh ke tangan lawan. Ia membiarkan umatnya dimakan pedang, dan gemaslah ia atas miliknya sendiri. Anak-anak teruna mereka dimakan api, dan anak-anak darah mereka tidak lagi dipuja dengan nyanyian perkawinan. Imam-imam mereka telah gugur oleh pedang, dan janda-janda mereka tidak dapat menangis. Lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Ia memukul mundur para lawannya. Ia menyebabkan mereka mendapat celah untuk selama-lamanya. Ia menolak kemah Yusuf, dan suku Efraim tidak dipilihnya. Tetapi ia memilih suku Yehuda, gunung Sion yang dikasihinya. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit, laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Dipilihnya Daud hambanya. Diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk mengembalakan Yakub umatnya, dan Israel miliknya sendiri. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Pemazmur sedang bicara tentang bagaimana Daud dipilih oleh Tuhan dan bagaimana kemudian Tuhan memakai Daud untuk mengembalakan umatnya. Tetapi dari sini kembali Alkitab mau gambarkan bahwa tangan Tuhan sendiri yang memakai Daud, tangan Tuhan sendiri yang kemudian menuntun umat, tangan Tuhan sendiri yang akhirnya menggembalakan setiap kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kembali pada titik persoalannya, kenapa Tuhan harus mengembalakan kita? Karena dunia adalah dunia yang terlalu berbahaya. Bahkan seperti saya tadi katakan, saya mau ulangi sekali lagi, bahwa dunia ini adalah dunia yang buas. Sehingga kalau kita dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan tidak melekat, tidak menempel, tidak hidup di dalam Kristus, kita gak kuat. Makanya Alkitab dengan tegas berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan lain kata, kalau kita tinggal dalam Kristus, baru kita mendapat kekuatan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa artinya Tuhan mengembalakan kita? Yang pertama saya pelajari, Tuhan sebagai gembala yang tuntunannya luar biasa dalam hidup kita. Artinya apa? Dia sebagai gembala yang menuntun kita, memberitahu jalan yang tepat, memberitahu keputusan yang tepat, memberitahu hal-hal yang harus kita hindari. Nah, itu Allah yang menuntun kita. Itu sebabnya kekristenan tidak lepas dari doa. Nah, doa ini bukan hanya memaksa Tuhan untuk mengerjakan apa yang saya mau. Ada banyak orang kan pikir begitu kan. Kalau saya berdoa itu berarti apa yang saya mau Tuhan harus kerjakan. Kalau Tuhan belum kerjakan, saya akan komplain dan berkata, Tuhan kenapa Tuhan belum jawab doa saya kan sudah berdoa. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, doa sebetulnya bukan saudara memaksa Tuhan untuk mengerjakan apa yang saya mau, tetapi sebetulnya doa adalah membuat hati saya mengerti apa yang sebetulnya Tuhan mau, sehingga lewat doa akhirnya kita menyadari, oh ini loh Tuhan menuntun saya, oh ini loh yang Tuhan mau. Berarti kalau saya tahu apa yang Tuhan mau, berarti saya berjalan di dalam jalan Tuhan, maka otomatis segala janji-janji berkatnya menjadi bagian yang luar biasa dalam hidup saya. Haleluya. Berarti jelas yang pertama, kalau kita menyadari bahwa Tuhan mengembalakan kita, apa artinya? Tuhan sebagai gembala yang tuntunannya luar biasa. Ada banyak rumah tangga bermasalah terus-menerus gak selesai-selesai. Kenapa? Karena tidak mau dengar tuntunan Tuhan. Masing-masing mau menjalankan egonya sendiri. Masing-masing merasa diri yang paling baik. Masing-masing merasa bahwa Tuhan robah suami saya, Tuhan robah istri saya. Tetapi kalau masing-masing mulai doa dan tunduk pada Tuhan dan bilang, Tuhan tuntun saya, apa yang harus saya kerjakan, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya terlalu percaya Roh Kudus memampukan kita mengambil langkah yang tepat untuk berjalan dalam kuasa kemuliaan Tuhan. Berarti yang pertama jelas, Tuhan sebagai gembala yang tuntunannya luar biasa dalam kehidupan kita. Yang kedua saya pelajari bahwa Tuhan sebagai gembala yang mencukupi kita dengan ajaib. Artinya apa? Kalau Tuhan menjadi gembala buat kita, kita tidak akan pernah kekurangan. Alkitab berkata,
Dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, kata Daud. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Bahkan Yesus berkata, kalau burung di udara Tuhan pelihara, apatah lagi orang percaya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada masanya setan mulai menyerang pikiran kita dan berkata, oh Tuhan gak akan jawab doa kamu, oh kamu gak akan diberkati oleh Tuhan, oh kamu akan terus hidup kekurangan. Tapi sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, Dia adalah gembala buat kita. Dia mencukupi kita dengan hal-hal yang ajaib yang kita nggak pikirkan, asal saja kita mau tetap melekat, berjalan dalam tuntunannya, hidup di dalam hukum-hukumnya, dan berjalan tetap mendekat kepada Kristus. Yang ketiga saya pelajari, Tuhan sebagai gembala yang memberikan keamanan yang dahsyat. Jadi meskipun serigala-serigala liar mau menyerang anak domba ini, tetapi selama kita ada di dalam genggaman, di dalam pengawasan dari Sang Gembala Agung kita, makanya Daud berani berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya, walaupun musuh mau menyerang bagaimanapun, walaupun binatang-binatang buas mau menyerang bagaimanapun, tetapi keamanan perlindungan yang Tuhan berikan itu cukup buat kita. Dan yang keempat, yang terakhir, Tuhan sebagai gembala yang mengajar kita dengan target yang besar. Artinya apa? Dia sebagai gembala yang bukan hanya menjaga kita, tetapi kemudian dia mengajar kita. Karena dia punya target yang besar dalam hidup kita. Dia mau kita sukses. Dia mau hidup kita diberkati. Dia mau hidup kita menjadi berkat. Dia mau supaya kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Itu sebabnya dia mengembalakan kita dengan sabar. Tapi sekaligus dia ajar kita, dia didik kita sampai kita mencapai target yang Bapa sediakan buat kita. Berarti hari ini ketika kita menjadi Tuhan sebagai gembala, kita mengerti tuntunannya luar biasa. Lalu yang kedua, dia mencukupi kita dengan ajaib. Yang ketiga, dia memberi keamanan dan perlindungan yang dahsyat. Dan yang keempat, dia mengajar kita. Persoalannya, maukah kita tetap melekat pada Sang Gembala Agung kita di tengah tantangan, di tengah masalah, sampai kita melihat kemuliaannya dinyatakan. Haleluya. Kalau selain dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa melalui program ini karena kami percaya Tuhan adalah gembala yang agung buat kami. Tuhan yang mengembalakan kami, yang memberi tuntunan, yang mencukupi kami, yang memberikan keamanan, perlindungan, dan mengajar kami. Itu sebabnya Bapak berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah satu persatu, khususnya para pendengar yang taruh tangan kanannya di dada, karena membutuhkan mujizat, membutuhkan kekuatan, pemulihan dari Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa boleh terus terjadi dalam kehidupan kami. Hamba doa buat yang sakit, sehingga yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, rumah tangga dipulihkan, berkat-berkat ekonomi Tuhan curahkan, dan orang-orang muda boleh berjalan makin hari makin dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara, karena Yesus segala-galanya buat kita. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.